Cuma kalau tentang jual-jual ini saya baru tahu. Memang kita ada healing water, nanti ada kolam baptisan, namanya kolam kesembuhan. Tapi semuanya free loh ya, gratis. Kita tidak pernah menjual karunia Tuhan. Kita pun mendapatnya cuma-cuma, berikan cuma-cuma. Nah, jadi dalam kesempatan ini Pastor Randy menjawab ya, bahkan ada orang mau kirim uang dari luar. Shalom, salam damai sejahtera bagi kita semua. Berjumpa lagi bersama dengan saya Pendeta Rio Pasaribu. Dan selamat datang di channel kita bersama, yaitu TV Kabar Baik. Saya berdoa bagi saudara yang selalu mendukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Saudara-saudara, biarlah Tuhan memberkati saudara, memberikan saudara kesehatan, kekuatan, dan juga umur panjang. Puji Tuhan, saudara-saudara, di video kali ini saya akan menunjukkan video cuplikan kepada kita semua, yang mana di dalamnya bagaimana banyak orang menuduhkan kepada seorang hamba Tuhan, yaitu Pastor Andi Simon, yang mengatakan Pastor Andi Simon menjual kalung kesembuhan dan lain-lain sebagainya. Apakah benar demikian? Ya, saudara kasih Tuhan, ya nanti saya akan menyampaikan firman Tuhan kepada kita. Ya, apakah jawaban daripada Pastor Andi Simon? Mari kita saksikan video berikut ini. God bless you. Kepada hambanya Pastor Andi Simon, saya dapat WA Pak. Biar sekaligus di sini diklarifikasi. WA ini isinya begini. Pastor Andi Simon menjual kalung kesembuhan, harganya 660.000 per biji. Supaya ini jangan menyebar kemana-mana, karena memang banyak sekali sekarang memunculkan hal-hal. Ini kan kalung kesembuhan, tangga kesembuhan, jalan kesembuhan, air kesembuhan, kolam kesembuhan, dan lain kesembuhan nanti. Ternyata kalung kesembuhan itu dijual katanya 660.000 per biji. Biar jelas ke publik, jangan sampai menyebar kemana-mana ini. Silakan hambanya. Kan sekarang sudah ada namanya mobil kesembuhan, motor kesembuhan. Nanti ada mobil, nanti kita bagi beras sembako, kasih nama beras kesembuhan. Beras kesembuhan. Nah, biar orang-orang itu bisa sadar bahwa sebetulnya apa sih tujuannya. Nah, menanggapi itu, saya harus beritahu saudara-saudara bahwa pemalsuan nama saya hari ini sangat-sangat marak. Intinya gini, saya menyadari bahwa saat ini saya mungkin jadi berkat bagi banyak orang, mungkin kira-kira ya. Nah, sehingga ada oknum-oknum lain yang memanfaatkan. Jadi hal ini saya baru dengar, tapi saya udah tahu lama, cuma kalau tentang jual-jual ini saya baru tahu. Memang kita ada healing water, nanti ada kolam baptisan, namanya kolam kesembuhan. Tapi semuanya free loh ya, gratis. Kita tidak pernah menjual karunia Tuhan. Kita pun mendapatnya cuma-cuma, berikan cuma-cuma. Nah, jadi dalam kesempatan ini Pastor Randy menjawab ya, bahkan ada orang mau kirim uang dari luar kota, apapun, mungkin Pak Rinman tahu ya, supaya bisa mengirimkan healing water, sebenarnya tidak usah. Jangan simpan uangmu, doakan air itu dengan kuasa Tuhan Yesus. Sama-sama kok air leden kok. Yang menguduskan air biasa menjadi air baptisan itu dalam nama Yesus. Yang menguduskan minyak biasa menjadi minyak urapan dalam nama Yesus. Yang menguduskan air biasa menjadi air kesembuhan dalam nama Yesus. Ya, amin. Yang memberkati sebuah pernikahan yang biasa, dua insan menjadi kudus, bukan cincin emasnya Pak Berto untuk meminang Ibu Setrina dengan berlian. Yes. Berkati pernikahan Amam Berto sama Ibu Setrina ini karena di dalam nama Yesus. Amin. Yes. Jadi ini kuncinya dalam nama Yesus. Jadi perihal tadi jual-jual itu segala macam, saya pastikan itu bukan dari tim kami, bukan dari admin kami, bukan dari pelayanan ini, itu modus. Tolong jangan ditanggapi. Jangan sampai mentransfer uang dengan iming-iming beli atau menawarkan. Bahkan Pak Berton dan teman-teman ada yang menghubungkan karena saat ini kami sudah puncak grup IBM 100 itu penuh. Nah, maka dari admin ini sedikit masukannya, penjelasan, mudah-mudahan ada pencerahan. Admin sekarang membuat coba namanya grup pra IBM. Jadi sebelum masuk ke IBM grup intinya ada pra. Di sana akan difilter orang ini motivasinya apa. Karena orang
modus pura-pura mau didoakan sakit, atau di dalam jualan obat. Admin semua dia, nama-nama dia ngaku gitu, saya ini grupnya Pastor Andi dan ini loh, Pastor Andi mau ke Makassar Toronto, boleh nggak saya pertemukan? Nah, orang-orang ini karena mungkin mereka senang hati mau ketemu dengan saya, mereka bilang, boleh dong aturkan di mana tinggalnya atau makan di mana. Ada modus-modus yang jahat yang dicontoh ya ini. Ya. Mereka bilang, tapi kamu harus kasih kami OnlyFans, kamu kasih hotel kami. Orang-orang karena mungkin sampai sudah kabar ada sampai mengikuti apa yang diarahkan sama orang-orang seperti itu, nggak bertanggung jawab. Saya sih tidak marah karena itu bukan berkat saya, tapi janganlah kita pakai cara-cara begitu, apalagi mengatasnamakan pelayanan, kan kurang elok gitu. Ya. Ya, baik, kira-kira gitu. Oke, saya berharap hambanya kuat dan tangguh untuk menjawab ini karena banyak banget. Shalom saudara-saudara, puji Tuhan kita sudah menonton video cuplikan tadi ya. Jadi dari sini kita gak usah heran saudara-saudara, kalaulah ada orang yang menuduhkan kepada hambanya yaitu Pastor Andi Simon dengan mengatakan bahwasanya Pastor Andi Simon menjual kalung kesembuhan, air kesembuhan dan lain-lain sebagainya. Tetapi kita sudah mendengar juga apa yang dikatakan oleh Pastor Andi Simon bahwa itu bukan dari pihak mereka, tetapi adalah dari pihak orang-orang yang ingin merusak nama baik dari Pastor Andi Simon. Nah, saudara-saudara kasih Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita tidak usah heran akan hal itu. Karena memang ya apa yang dialami oleh hambanya Pastor Andi Simon, dan bukan hanya hambanya Pastor Andi Simon, ya, tapi juga hamba-hamba Tuhan yang lain yang juga ada di Alkitab, yang juga di zaman sekarang ini, yang mana mereka terkenal, ya mereka itu saudaraku kasih Tuhan, ada banyak begitu fitnahan, ada banyak begitu tuduhan dituduhkan kepada mereka. Tapi saudaraku kasih Tuhan, kita tidak usah heran, karena dulu pun Tuhan Yesus ketika dia di bumi, ya dia pun banyak dianiaya, ya banyak dituduhkan. Ada yang mengatakan Yesus ini seorang pelacur, ya, berkawan dengan pelacur. Banyaklah tuduhan yang dituduhkan kepada Yesus. Bahkan saudaraku, Alkitab mengatakan bahwa imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, mereka itu saudaraku kasih Tuhan, mereka iri kepada Tuhan Yesus. Kenapa mereka iri saudara-saudari kasih Tuhan? Karena saudaraku, mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus tidak bisa dilakukan oleh ahli Taurat, ahli Farisi dan juga imam-imam kepala. Mereka tidak bisa berbuat, sehingga mereka heran, sehingga mereka iri kepada pelayanan Tuhan Yesus. Makanya Alkitab mengatakan saudaraku kasih Tuhan dalam nama Yesus Kristus, ya, bahwasanya pada waktu itu, ya, pengawal bait Allah pada waktu itu mereka heran, ya, bahkan orang banyak heran saudaraku, karena apa yang dilakukan Yesus, ya, tidak bisa diperbuat oleh ahli Taurat, ahli Farisi dan imam kepala. Mereka gak bisa berbuat. Yesus melakukan mujizat, menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, orang kusta tahir, orang buta melihat, tuli mendengar, bisu berkata-kata. Saudaraku kasih Tuhan, pengajaran Yesus itu penuh kuasa, sehingga orang banyak tercengang dan banyak mengikut Yesus. Itulah yang membuat iri ahli Farisi, ahli Taurat dan imam-imam kepala. Mereka takut kehilangan pengikut pada waktu itu. Saudaraku kasih Tuhan. Nah, bahkan Alkitab mengatakan oleh sebab iri hatilah maka Yesus diserahkan untuk dibunuh, untuk disiksa, untuk disalibkan. Kenapa? Karena pemimpin-pemimpin agama pada waktu itu iri terhadap Yesus. Nah, saudaraku kasih Tuhan dalam nama Yesus Kristus, begitu juga yang terjadi kepada Pastor Andi Simon. Karena banyak orang melihat, pemuka-pemuka, pemimpin-pemimpin, ya, masyarakat melihat mujizat yang dilakukan Tuhan Yesus, yang dilakukan Pastor Andi Simon. Mereka iri saudaraku, ya, mujizat dilakukan Pastor Andi Simon dalam nama Tuhan Yesus. Bagaimana kita melihat orang-orang sakit sembuhkan, lumpuh berjalan, ya, banyak lagi mujizat yang dilakukan dalam nama Yesus. Dan inilah membuat tidak sedikit yang iri, sehingga dengan sengaja menuduhkan Pastor Andi Simon menjual kalung kesembuhan. Ya, ini pesan saya kepada kita semua, kepada Pastor Andi Simon. Kalau kita dianiaya, berbahagialah, upah kita besar di sorga, ya, sebab nabi-nabi sebelum kita telah dianiaya terlebih dahulu. Nah, saudaraku kasih Tuhan dalam nama Yesus Kristus, orang berpikir mujizat yang dilakukan Pastor Andi Simon adalah mujizat karena kekuatannya, mujizat karena ilmunya. Saudaraku, seperti yang katakan Pastor Andi Simon, itu mujizat itu terjadi karena nama Yesus. Kalung itu penuh kuasa karena nama Yesus. Air itu penuh kuasa karena nama Yesus. Ya,
Bahkan minyak urapan itu penuh kuasa karena nama Yesus. Ya, saya pernah pelayanan juga saudaraku. Ya, pakai minyak urapan kepada orang-orang sakit. Orang sakit disembuhkan. Ya. Orang-orang terikat dibebaskan. Bukan karena minyak itu yang paling luar biasa, tidak. Kenapa? Karena minyak itu penuh kuasa karena nama Yesus. Saudaraku kasih Tuhan. Jadi saudaraku kasih Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita jaga perkataan kita. Jangan kita salah menilai sesuatu. Karena apa yang kita ucapkan, apa yang kita perkatakan, semua akan kita bertanggungjawabkan di hadapan Tuhan di hari penghakiman. Apakah kita masyarakat biasa? Apakah kita hamba Tuhan yang dengan senonoh menyerang hamba Tuhan? Mari berhati-hati. Karena lawan kita bukan hamba Tuhan, tapi lawan kita adalah Tuhan. Tuhan yang berkuasa atas orang yang diurapinya. Tapi apa kata Daud, saudaraku? Daud berkata, aku tidak mau menjamah orang yang diurapi Tuhan. Ya. Bahkan saudaraku kasih Tuhan, Miriam dan juga Harun yang mengatai saudaraku Musa hamba Tuhan yang diurapi oleh Tuhan. Apa yang terjadi? Miriam kena penyakit kusta. Kenapa? Karena dia mengatai hamba Tuhan. Dan saudaraku kasih Tuhan, Daud, dia tahu Saul ada orang yang diurapi Tuhan. Dia berkata, aku tidak mau mengapa-apakan, aku tidak mau menjamah orang yang diurapi Tuhan. Nah, inilah yang perlu kita miliki, saudara-saudara. Apakah kita saat ini adalah orang Kristen, yaitu sebagai masyarakat biasa, jemaat biasa, ataukah kita pemimpin agama, ya, agama Kristen khususnya, saudaraku? Jangan kita menuduh hamba Tuhan dengan sembarangan. Bahkan jangan sampai kita memfitnah mereka, yaitu mereka yang diurapi oleh Tuhan. Karena lawan kita bukan hamba Tuhan, tapi Tuhan lawan kita. Mungkin kita tidak mendapat balasan di bumi ini, tapi percayalah, di dunia akan datang. Menurut ucapan kita, kita akan dibenarkan. Dan menurut ucapan kita pula, kita akan dihukum. Itu sebabnya mari berhati-hati dalam memperkatakan perkataan. Kalau ya, katakan ya. Kalau tidak, katakan tidak. Saudaraku, apa yang lebih dari itu berasal dari si jahat. Puji Tuhan. Mungkin hanya ini yang bisa sampaikan bagi kita semua. Bila lewat channel ini, yaitu channel TV Kabar Baik ini, saudara diberkati dan saudara menjadi berkat bagi banyak orang. Jangan lupa didukung channel ini, saudara-saudara, dengan cara like, komen, dan juga subscribe, dan juga share-lah sebanyak mungkin. Supaya lewat channel ini, lebih banyak lagi jiwa-jiwa diberkati dan mendengar kabar baik. Puji Tuhan, sampai jumpa di video selanjutnya. God bless you, shalom.